Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini diambil dari Daniel pasal yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jas Merah. Jas Merah adalah salah satu pernyataan Presiden Soekarno yang sering dikutip orang yang kepanjangannya, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Walaupun banyak orang mengutipnya kurang tepat dengan menyebut jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pernyataan ini beliau sampaikan dalam pidato kepresidenan tanggal 17 Agustus 1966 untuk mendorong kita terus belajar dari sejarah. Sebab masa kini tidak dapat dilepaskan dari masa lalu. Sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan serupa dan memberi kita pelajaran untuk hidup yang lebih baik. Raja Belsasar termasuk orang yang mengabaikan sejarah. Dia tidak belajar dari pengalaman pendahulunya Nebukadnezar yang meninggikan diri lalu direndahkan Tuhan. Kemudian menyadari kesalahannya dan dia pun meninggikan Allah di Daniel pasal yang keempat. Belsasar mengadakan perjamuan besar-besaran dan menajiskan perkakas-perkakas bait suci Yerusalem yang dulunya diambil oleh Nebukadnezar, sambil memuji berhala-berhalanya. Tindakan itu menunjukkan tidak adanya rasa hormat terhadap Allah Israel. Lalu sepotong tangan muncul dan menuliskan sesuatu di dinding istana raja, yang kemudian dijelaskan oleh Daniel bahwa itu adalah penghakiman Allah yang akan mengakhiri kekuasaannya. Daniel mengecam Belsasar yang gagal belajar dari kesalahan Nebukadnezar padahal dia mengetahuinya. Ternyata sejarah juga dapat mengajarkan kita tentang jalan-jalan Tuhan. Dengan melihatnya bekerja di masa lalu, kita seharusnya belajar takut akan Dia dan menaatinya di masa kini. Berbagai pengalaman hidup di masa lalu seharusnya menolong kita menaati Tuhan di masa kini. Oke, mari kita lihat renungan kita pada hari ini. Berhati-hatilah dengan kesombongan, karena kesombongan manusia itu ibarat seseorang yang menganggap dirinya suaranya paling merdu di hadapan para diva musik. Oke, sekarang kita lihat Daniel pasal 5 ya. Kita baca ayatnya cukup panjang dari ayat 1 sampai 30. 30 ayat. Ini kita baca. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu dia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci, rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja dari pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berseluruh raja dengan keras, supaya para ahli jambi, para kastim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja pada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar dan ia menjadi pucat dan para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah, ya raja, kekalah hidup tuanku, janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi
kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kastim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan dia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jambi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah kudengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jikalau engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah dia, tuanku. Berikanlah pemberian tuanku pada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan ini bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ya tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikan siapa yang dikehendakinya, dan direndahkan siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika dia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dialah dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggal ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberi makanan rumput seperti pada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai dia mengetahui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya dengan kedudukannya itu. Tetapi tuanku Belsasar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari bayinya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu, dia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskan tulisan ini, dan inilah tulisan yang tertulis itu adalah Mene Mene Tekel Ufarzin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Raja Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan dia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kastim itu. Nah ini kalau kita lihat dari yang panjang tadi ayat 1 sampai 30, intinya itu Belsasar membuat masalah ya. Masalahnya apa? Dia mengadakan pesta dengan 1.000 orang banyaknya, dan mengadakan pesta anggur, di mana pesta anggur itu akan diminum dalam perkakas-perkakasnya bait Allah. Nah ini kan kurang ajar sekali model kayak gini nih. You know? Kemudian tidak berhenti sampai di sana. Mereka menggunakan perkakas bait Allah yang disakralkan itu dengan minum anggur, plus memuji dewa-dewa dari emas dan perak, dari tembaga, besi, kayu, dan batu.
Jadi yang seharusnya Yehova pencipta langit dan bumi yang harus dipuji dan orang tidak boleh secara sembarangan menggunakan perkakas bait Allah, itu sekarang dua-duanya dilanggar. Perkakasnya digunakan secara sembarangan untuk kepentingan hawa nafsu mereka, sedangkan Allahnya tidak ditinggikan sebagaimana mestinya, malah meninggikan daripada dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Jadi sudah double penistaan. Nah ini ada tulisan, langsung Tuhan ngasih tulisan ya. Ini pelecehannya keterlaluan ini. Kemudian tampaklah jari-jari tangan manusia menulis kapur dinding istana raja. Dan ternyata pada titik ini, Belsasar apakah mulai merasa bersalah? Menurut saya belum ya. Gelisah iya, sesuai dengan yang tercatat di sini. Pikiran-pikirannya mulai menggelisahkan dia. Tetapi bersalah belum tentu. Ya. Jadi gelisah itu beda dengan bersalah. Merasa bersalah, beda. Kan ada orang yang menyamakannya. Kalau orang sudah gelisah sudah biasanya kerosok bersalah. Belum tentu. Karena Belsasar sampai di titik ini masih ingin tahu kekuatan supranatural apa yang mengintervensi dalam aktivitasnya dan apa arti daripada tulisan tersebut. Jadi belum tentu gelisah itu bertobat dia ya, belum tentu. Nah, dia langsung menggunakan segala kekuatannya sendiri, orang-orang terpandainya itu dipanggil gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya, membaca tulisan-tulisan asing, gitu. Ternyata semua orang bijaksana dari raja telah datang dan tidak sanggup membaca tulisan itu. Dan karena tidak sanggup membaca tulisan, ya bagaimana bisa mengartikan, wong baca yang tidak bisa kok. Ya, oke. Nah sampai di sini kita ada beberapa hal yang perlu kita notice, yaitu begini ya. Kenapa hadiah raja itu satu? Orang yang bisa mengartikan ini akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Kenapa kok gak kain biru, merah, kuning, hijau itu? Kenapa kok kain ungu? Karena kain ungu adalah kain yang paling mahal pada waktu zaman itu. Karena untuk menghasilkan setengah liter kain warna ungu, itu butuh 6.000 hewan laut yang ada di daerah Israel waktu itu. Jadi warna ungu itu sangat-sangat mahal sekali. Itulah sebabnya kenapa kok diberikan pakaian dari kain ungu. Yang kedua, lehernya akan dikalungkan rantai emas. Ini merupakan perhiasannya. Jadi jangan berpikir, rantai emas dirantai kayak anjing itu. Bukan. Ini adalah hiasan kayak aksesoris yang melambangkan seseorang itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ini orang ketiga bukan selingkuhan ya, maksudnya ya. Orang ketiga ini orang yang posisinya, kedudukannya nomor 3 paling berkuasa. Sampai di sini membuat kita bertanya-tanya ya. Loh, orang nomor 1 ini sopo? Kita pasti berpikir, pasti raja dong. Raja yang disebutkan Belsasar. Terus kalau nomor 1-nya Belsasar, nomor 2 ini siapa? Kenapa kok hadiahnya kepada orang-orang yang bisa mengartikan ini? Kok jadi orang yang ketiga? Logikanya ada 2 orang tertinggi toh. Sebelum daripada orang yang nantinya mampu mengartikan mimpi tersebut. Bukan mimpi, penglihatan tersebut. Nah, untuk mengerti siapa orang pertama dan siapa orang kedua, kenapa kok disebut orang ketiga? Mari kita belajar dari penemuan arkeologi. Nah, di hadapan saudara itu ada namanya silinder Nabonidus. Jadi ceritanya begini ya. Informasi mengenai Belsasar dan kedudukannya sebagai raja, itu ternyata dia ketika Belsasar jadi raja, itu bersama-sama dengan Nabonidus. Dan informasi ini diketahui dari silinder Nabonidus. Di dalam silinder Nabonidus dikatakan Nabonidus memohon kepada dewa Sin sebagai berikut,
dan mengenai Belsasar, anak sulungku. Jadi Belsasar ini disebut sebagai anak sulung. Biarlah rasa takutmu pada yang ilahi yang aku mengisi hatinya, dan semoga kiranya dia tidak berbuat dosa dan kiranya dia menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Dari silinder Nabonidus menghubungkan antara papa dan anak ya. Belsasar anaknya, papanya adalah Nabonidus. Tetapi kita mungkin kurang puas loh, yang mengatakan ini tuh memerintah bersama tuh mana? Nah, ini ada laporan daripada syair Nabonidus yang tersimpan di British Museum di tablet 38.299 mengatakan bahwa gini pernyataannya. Nabonidus mempercayakan tentara kepada anaknya yang tertua, anaknya yang sulung. Pasukan-pasukan di negeri ini diperintah di bawah komandonya, di bawah komando anaknya yang sulung tadi ya, Belsasar itu ya. Dia melepaskan segala-galanya, mempercayakan kerajaannya kepadanya, kepada Belsasar, dan dia sendiri memulai suatu perjalanan yang panjang. Pasukan-pasukan militer Akadia maksudnya, berbaris bersamanya, berbelok ke tema jauh di sebelah barat. Ya, jadi dari sini dikatakan Nabonidus tetap jadi raja, tetapi anaknya yang sulung memiliki kuasa yang juga sama dengan raja. Yaitu apa? Punya tentara, mempunyai kerajaan. Jadi satu pelajaran penting di sini ya. Arkeologi itu memperkuat bukti Alkitab sebagai firman Tuhan. Sebelum tahun 1854, para arkeolog dan sejarawan itu tidak tahu apa-apa yang namanya Belsasar, kecuali ditemukan dalam kitab Daniel yang kita baca tadi. Kitab Daniel pasal yang kelima. Para sejarawan Yunani, waktu itu namanya Xenophon ataupun Herodotus, menceritakan jatuhnya Babel ke tangan Kores yang agung. Tapi dua orang sejarawan Yunani ini tidak menyebutkan nama Raja Babel yang memerintah saat itu. Nah, menariknya ada daftar Raja Babel yang disusun oleh Berosus dan Ptolemeus. Ptolemeus itu jenderalnya daripada Alexander Agung, menyebutkan bahwa nama Nabonidus sebagai Raja Babel yang terakhir, namun tidak menyebutkan nama Belsasar. Nah, ini kan membingungi orang. Hal ini menyebabkan seorang arkeolog namanya Ferdinand Hitzig mengklaim bahwa pada tahun 1850 bahwa Belsasar adalah rekaan dari imajinasi si penulis Yahudi. Kemudian setelah tahun 1854, 4 tahun setelah pernyataan daripada Ferdinand Hitzig, silinder Nabonidus ditemukan dan memastikan bahwa Belsasar itu memang adalah anak dari Nabonidus dan memerintah bersama ketika Nabonidus tinggal di Tema. Begitu ya. Jadi keberadaan arkeologis ini memperkuat bukti Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, ada satu problem lagi di sini ya. Dari tadi yang diceritakan kan Belsasar ayahnya Nabonidus, menurut silinder Nabonidus. Nah, di sini di ayat yang ke-11 itu dikatakan gini ya. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku. Ini Daniel bicara dengan Belsasar dan ngomong, Raja Nebukadnezar yang terkenal itu adalah ayah dari tuanku. Loh, tadi katanya ayahnya Belsasar itu Nabonidus, menurut silinder Nabonidus. Terus kemudian bukti-bukti sejarah lain juga memperkuat Nabonidus punya anak namanya Belsasar. Lah kenapa kok Alkitab mencatatnya sebagai anak Nebukadnezar? Lagi Alkitabnya salah apa piye? Nah, kata ab, ayah tuan, itu bisa berarti juga nenek moyang. Jadi jadi gini ya, tidak selalu diartikan keturunan langsung. Contohnya ya, ketika Alkitab mencatat, biasanya kan Alkitab gayanya mencatat gini ya. Ini A memperanakan B, B memperanakan C, C memperanakan D. Nah, A memperanakan B, B memperanakan C, itu bisa jarak antara B dan C. Itu 1, 2, atau bahkan 3 generasi. Jadi mungkin diambil yang terkenal saja. Sebenarnya Nebukadnezar itu punya anak namanya Ewil Marduk.
Nah, Ewil Marduk ini nanti yang punya anak namanya Nabonidus. Nah, Nabonidus barusan punya anak namanya Belsasar. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dari sini dikatakan nama Daniel, orang besar pada zaman Nebukadnezar, itu tidak dikenal oleh Belsasar. Mungkin bagi Belsasar, Daniel bukanlah orang penting. Justru yang tahu adanya keberadaan Daniel itu adalah permaisurinya. Begitu ya. Nah, kemudian Daniel ngomong gini. Ini ceritanya Daniel sudah dipanggil ya. Tuhan nggak usah ngomong masalah hadiah-hadiah itu. Bukan Daniel itu sikapnya kurang ajar, bukan. Tapi yang lebih penting adalah arti daripada makna tulisan itu apa. Bahkan Daniel bicara, berikanlah pemberian Tuanku itu kepada orang lain. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Daniel memiliki sikap pelayanan attitude yang tidak money driven. Jadi didorong oleh uang, enggak. Kan saya pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan gini, kerja itu kayak orang beli martabak, ya. Kalau telurnya satu ya kerjanya biasa-biasa. Kalau martabak telurnya dua, oh ini spesial ini. Kalau telurnya 3 sampai 4, wah semangat gitu ya. Berarti orang seperti ini money driven. Jadi dipacu kerja bukan berdasarkan hati, tapi berdasarkan uang yang didapatnya dia. Jadi ini kerja pola martabak nih ya model kayak gini nih. Nah, tapi Daniel ini enggak. Dia walaupun diiming-imingi hadiah yang sedemikian hebat, dia ngomong berikanlah pemberian itu pada orang lain. Itu bukan hal yang paling utama gitu loh. Daniel tuh ngajak Belsasar tuh fokus pada arti tulisan itu jauh lebih penting daripada pamer kekayaan, memberikan hadiah pada Daniel itu gak penting. Nah, kemudian Daniel memulai menegur daripada Belsasar itu dengan cerita tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar ini kan pernah diangkat luar biasa, gitu ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 18. Ya Tuanku Raja Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada siapa? Nebukadnezar ayah Tuanku. Ini diartikan nenek moyang Tuanku. Oleh karena kebesaran yang diberikannya itu, semua bangsa itu takut dan gemeter. Suku, bangsa, bahasa itu gemeter. Dia bisa membunuh siapa yang dikendakinya dan membiarkan hidup siapa yang dikendakinya. Jadi kekuasaan Nebukadnezar ini yang tidak percaya kepada Tuhan, ini luar biasa. Dan karena kekuasaannya yang luar biasa membuat dia itu menjadi tinggi hati dan keras kepala. Akhirnya Tuhan menghukum dia. Jadi hidupnya sama kayak keledai hutan, makan makanannya rumput kayak lembu, tubuhnya itu basah dari embun dari langit, itu menandakan bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sampai dia akhirnya mengakui bahwa Yehova itu adalah Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa atas kerajaan manusia. Nah, jadi ada pertobatan, pentingnya di sini adalah, Nebukadnezar pernah melakukan kesalahan, tetapi dia mau mengakui bahwa Yehova adalah Tuhan. Permasalahannya sekarang, Belsasar juga melakukan kesalahan. Masalahnya Belsasar bedanya dengan Nebukadnezar. Belsasar tidak mau merendahkan diri. Ya toh? Belsasar sudah dikasih tahu kesalahannya, yaitu apa? Tuanku tuh minum anggur dari perkakas bait Allah. Tuanku tuh memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu. Tetapi Tuanku itu tidak memuliakan Allah yang mengontrol atau menggenggam nafas daripada Tuanku. Nah ini ironi. Justru kepada Allah yang seharusnya Tuanku bergantung, malah engkau memuliakan ciptaan dari Allah yang seharusnya engkau muliakan. Jadi ciptaan itu tidak dimuliakan, tapi yang harus dimuliakan adalah penciptanya. Maksudnya seperti itu. Nah, karena sudah dikasih tahu cerita tentang Nebukadnezar, terus ditegur juga kesalahannya itu Belsasar itu apa? Ternyata responnya Belsasar
Setelah mendengar ini ya, saudara pengen tahu toh tulisan itu artinya apa toh? Ini ditulis dalam bahasa Aram ya. Bunyinya tuh mene mene tekel ufarsin. Kalau diterjemahkan hurufiah, mene itu bilangan, bilangan, tekel itu timbangan, ufarsin itu bagian. Jadi ayat 26, 27, 28 menjelaskan. Jadi masa pemerintahan Tuanku Belsasar, karena sudah dihitung oleh Tuhan, bilangan-bilangan itu kan ada hubungannya dengan hitung menghitung. Maka akan diakhiri. Timbangan, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Apa maksudnya dia ditimbang dan didapati terlalu ringan? Berarti hidupnya tidak berbobot. Tidak ada sesuatu yang bernilai, berarti dalam kehidupan seorang yang bernama Belsasar. Walaupun dia raja. Peres, kerajaannya itu dipecah. Artinya, kan tadi masa pemerintahan ini berakhir. Terus siapa yang menggantikan? Diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara, seharusnya ketika seorang raja mendengar seperti ini dan diberitahu kesalahannya, kalau dia adalah seorang pemimpin yang mau dikoreksi, dia harusnya menangis dan bertobat. Tetapi justru yang dilakukan Belsasar enggak. Malah bertitah. Ya wis, oh artinya kayak gitu ya. Ya sesuai janji-janjinya tadi. Tak kasih kain ungu, rantai emas, kemudian tak kasih kekuasaan sebagai orang ketiga. Loh, orang ini kok ya enggak bertobat gitu loh. Kok malah mengabaikan, seolah-olah mengabaikan, ya memang bukan seolah-olah ya. Memang mengabaikan apa yang dikatakan oleh Daniel. Gak ada Belsasar ngomong apapun pada Daniel. Oh, begitu. Berarti gua salah. Gua harus minta ampun pada Tuhan. Gak ada. Ayat 30 ngomong gini. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kastim itu. Jadi langsung dihancurkan kerajaannya dan dia terbunuh. Kita harus mengetahuinya. Mana yang harus butuh urgenitas, mana yang tidak. Ya, Belsasar sudah dibilangi sama Daniel, nggak usah fokus sampai hadiah-hadiah. Nggak usah. Karena itu menjadi kurang penting untuk kondisimu sekarang. Yang lebih penting adalah memperhatikan sejarahnya dulu Nebukadnezar seperti apa. Kemudian bagaimana kesalahanmu itu sudah diberitahukan oleh Daniel. Tetapi engkau tidak mau mengaku salah. Saudara, ada berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Dan Tuhan mengutus beberapa orang teman kita, keluarga kita, mungkin menegur kita, supaya kita berbalik dan bertobat. Tetapi ada berapa banyak kita yang tetap memegang erat-erat daripada keberdosaan kita, dan tidak rela melepaskannya. Saudara, mulai sekarang bertobatlah. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak cepat-cepat bertobat ya, maka dia akan bertindak sama seperti yang dia lakukan penghukuman kepada Belsasar. Engkau akan mengalami hidup yang hancur, mengalami hukuman Tuhan dan didikan Tuhan yang luar biasa dahsyat. Oke? Sampai di sana pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.